Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera semuanya. Baik, hari ini kita akan masuk pada materi berikutnya setelah keseimbangan harga. Nah, ketika materi-materi kemarin kita hanya melihat bagaimana sih efek harga terhadap perubahan jumlah barang yang diminta maupun perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Hari ini Ekonom Muda kita akan melihat seberapa besar sih perubahan harga tersebut mempengaruhi perubahan dari jumlah kuantitas baik itu penawaran maupun permintaan dalam materi elastisitas. Jadi di sini apa itu elastisitas? Nah, yang pertama, elastisitas itu untuk mengukur respon pembeli dan penjual terhadap perubahan kondisi pasar. Bisa dilihat ya, responnya pembeli dan penjual terhadap perubahan kondisi pasar. Nah, yang kedua, untuk mengukur respon permintaan dan penawaran terhadap perubahan harga. Nah, kalau tadi pembeli dan penjual terhadap kondisi pasar, kalau sekarang permintaan dan penawaran terhadap perubahan harga. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwasanya elastisitas itu mengukur nilai kepekaan jumlah kuantitas baik itu permintaan maupun penawaran, baik itu yang dijual maupun dibeli terhadap suatu perubahan harga. Jadi kita bisa melihat nilai pekannya kuantitas barang itu tadi itu berapa sih? Kayak gitu ya. Oke. Nah, jenis elastisitas itu pada dasarnya ada tiga kelompok besar ya. Cuman di sini langsung Bapak jabarkan menjadi empat jenis. Nah, kelompok yang pertama yaitu disebut dengan elastisitas harga. Nah, jadi di sini elastisitas itu apa? Elastisitas harga itu apa? Jadi, elastisitas harga itu terdiri dari elastisitas permintaan atau price elasticity of demand dan elastisitas penawaran atau price elasticity of supply. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang berikutnya adalah elastisitas pendapatan atau income elasticity. Dan yang terakhir adalah elastisitas permintaan silang atau cross elasticity. Untuk jenis pertama yang kita bahas adalah elastisitas permintaan. Nah, seperti yang kita ketahui, Ekonom Muda, bahwasanya ketika harga naik, apa yang terjadi terhadap jumlah barang yang diminta? Sesuai dengan hukum permintaan, ketika harga barang itu tadi naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan mengalami penurunan. Nah, itu hukumnya saja, konsepnya permintaan saja. Tapi di konsep elastisitas permintaan di sini kita akan melihat seberapa besar penurunannya akibat harga yang naik itu tadi. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan elastisitas permintaan itu mengukur pengaruh perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang diminta. Seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk rumus dari elastisitas ini? Pada dasarnya rumus elastisitas itu konsepnya hanya satu, yaitu ED sama dengan perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan perubahan harga barang. Ini konsepnya. Akan tetapi ya namanya soal akan memiliki tipenya masing-masing. Ketika soal tersebut ya yang disajikan data permintaan ya. Jadi ketika soal tersebut disajikan data permintaan, maka kita bisa menggunakan rumus yang pertama, yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Artinya di sini Q2 min Q1 per P2 min P1 dikali P1 per Q1. Seperti itu, Nak. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita menemukan soal dengan tipe persentase, ya, dengan tipe persentase, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini, yaitu langsung
persentase perubahan dari Q berapa dibagi dengan persentase perubahan dari harganya itu. Seperti itu ya. Jadi tergantung pada soalnya nanti, Nak. Ketika kamu menemukan soal yang disajikan adalah data permintaan, maka pakai rumus yang ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Tapi kalau kita menemukan rumus langsung diketahui persentase perubahannya, maka kita bisa menggunakan ED sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Seperti itu. Nah, sampai sini itu dua rumus. Nah, sekarang kita berlanjut ke rumus yang berikutnya. Bagaimana ketika yang diketahui adalah tipenya berupa fungsi, baik itu PD atau QD, Pak Chandra, yang diketahui. Nah, di sini ketika kita menemukan soal dengan tipe seperti ini, maka sedikit lebih rumit dibandingkan dua rumus yang di atas, yaitu menggunakan rumus ED sama dengan P per Q, P dasar dan Q dasar ya, dikalikan dengan Q aksen. Q aksen ini adalah turunan dari QD. Jadi ketika anak-anak yang diketahui adalah fungsi PD-nya, maka kita harus merubah dulu ke fungsi QD baru bisa diturunkan. Seperti itu, Nak. Atau di sini ada cara cepatnya, Nak. Cara cepat ketika tipe fungsi, soal dengan tipe fungsi yang diketahui, maka kita bisa cara yang pertama, apabila menggunakan fungsi P yang diketahui di soal fungsi P, maka kita bisa langsung aja masukkan ED sama dengan P per P min A. Nah, A ini apa? A ini adalah angka yang bergandengan dengan variabel Q. Jadi biasanya di dalam rumus di dalam fungsi permintaan itu kan gini ya, P D sama dengan A plus BQ. Oh ya, maaf, angka konstantanya ya, bukan angka koefisiennya. Jadi yang tidak bergandengan dengan Q. Nah, A di sini itu A yang ini, Nak. Seperti itu. Sebaliknya, ketika kita mengetahuinya itu di dalam soal adalah fungsi QD, maka kita bisa menggunakan rumus ED sama dengan B kali P per Q. Seperti itu. Jadi rumusnya kan biasanya A min BQ. Nah, kita B-nya itu menggunakan ini, angka koefisien dari Q. Maaf, ini P ya. Jadi yang bergandengan dengan huruf P. Seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, baik. Jadi bisa diingat-ingat ya, beberapa rumus itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ketika disajikan data itu pakai yang mana, ketika disajikan persentase itu pakai yang mana, ketika disajikan fungsi P itu yang mana, fungsi Q itu yang mana. Kita harus mengetahui satu persatu. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke contoh latihan. Sebelumnya kita bahas dulu. Nah, hasil dari hitung-hitungan tadi ya, baik itu hitungan rumus apapun, nah di sini kita bisa melakukan interpretasi. Jadi selain jenis elastisitas, ada juga jenis elastisitas persatuannya atau per hasilnya, per interpretasi hasil rumus. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah jenis elastisitas permintaan elastis. Di sini hasilnya itu akan lebih dari 1. Contoh 1, 1,2 dan seterusnya. Itu permintaan elastis. Sebaliknya, kalau permintaan inelastis itu kurang dari 1. Contoh 0,9, 0,1, pokoknya 0,0, itu pasti inelastis. Kalau uniter itu hasilnya adalah 1. Nah, kalau permintaan elastis sempurna itu hasilnya adalah tak hingga. Biasanya anak-anak, hasil tak hingga itu ketika kalian menemukan hasil akhirnya seperti ini, E sama dengan 0 dibagikan dengan angka, maka di kalkulator saintifik kalian akan tak hingga hasilnya, Nak. Seperti itu. Tapi sebaliknya, ketika kita menemukan
0 hasil akhirnya, maka itu disebut dengan inelastis sempurna. Atau biasanya itu angka berapapun ya, dibagi dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, contohnya otomatis yang ada sudah ada di samping ya. Jadi elastis itu barang mewah dan seterusnya. Lah nanti itu kita akan bahas detail di kurva nanti. Kenapa sih kok bisa elastis itu lebih dari 1, inelastis itu kurang dari 1? Nanti kita akan bahas di kurvanya. Seperti itu. Nah, di sini sekarang kita langsung masuk ke contoh penerapan hitung-hitungan. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 2000 min 2Q. Jika harga barang Rp 400, nilai koefisien elastisitas permintaannya berapa? Nah, di sini anak-anak yang diketahui adalah fungsi. Sehingga kita harus apa? Harus menggunakan rumus fungsi. Jadi kita tulis dulu ya, diketahui PD sama dengan 2000 min 2Q. P-nya sama dengan Rp 400. Nah, tadi harus mengganti PD ini ke Q aksen. Ya kan? Maka kita harus mencari fungsi QD. Ya toh? Nah, kita cari fungsi QD. Dicari fungsi QD-nya. Tinggal dirubah saja, nak. PD 2000 min 2Q. Langsung aja dipindah ruas, 2Q sama dengan 2000 min PD. Nah, seperti ini. Q sama dengan 2000 min PD per 2. Q sama dengan berapa? 1000 min 0,5 PD. Nah, seperti ini ya. Maka Q aksennya berapa? Q aksennya otomatis 0,5. Turunan dari fungsi Q. Masih ingat ya rumus menurunkan, sama seperti yang konsepnya teori produksi waktu semester 1 kemarin. Seperti itu. Nah, di sini juga tidak diketahui Q-nya. Berarti kita otomatis harus mencari Q. Ya kan? Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. PD sama dengan 2000 min 2Q. PD-nya 400. Sama dengan 2000 min 2Q. Ya kan? Nah, saya teruskan ya di sini. Kita kelompokkan yang sama. 2Q sama dengan 2000 min 400. Ya, 2Q sama dengan 2000 min 400. Pindah ruas, nak. Maka Q sama dengan 2000 dikurangi 400, 1600 per 2. Ya kan? Q-nya berapa? Otomatis 800. Nah, kalau sudah kita menemukan Q-nya, menemukan P-nya, menemukan Q aksennya, maka anak-anak kita bisa mencari rumusnya, dimasukkan ke dalam rumus ini. ED sama dengan P per Q kali Q aksen. Ya kan? ED sama dengan P per Q dikali Q aksen. Sama dengan P-nya berapa? 400 per 800 dikali 0,5 minus ya ini ya. Nah, kalau sudah sampai sini berarti kan hasilnya minus 0,25 ya kan, karena 0,5 dibagi 0,5 dikali minus 0,5. Nah, ingat anak-anak, ini catatan. Elastisitas permintaan atau elastisitas penawaran itu nilainya mutlak. Sebentar, maaf tercoret.
Jadi elastisitas permintaan ataupun elastisitas penawaran itu nilainya adalah mutlak. Nah, nilai mutlak otomatis di sini kalau minus 0,25 maka dia akan menjadi ED sama dengan 0,25. Jadi minusnya itu hilang, nak. Seperti itulah. 0,25 ini termasuk dalam pengklasifikasian elastisitas apa? Inelastis. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, ini cara yang pertama, cara panjang, ya kan? Sekarang kita bisa menggunakan cara cepat. Cara cepat, kalau fungsi P tadi, yang diketahui fungsi P, maka ED sama dengan P per P min A. Ya kan? Berarti di sini ED sama dengan P-nya berapa di situ? 400. Per berapa? P-nya 400 min. Nah, A itu adalah konstanta dari fungsi PD. Berarti otomatis konstantanya ini kan 2000. Nah, 2000. Berarti berapa? ED sama dengan 400 per min 1600. Nah, hasilnya tetap sama, nak. 0,25 minus berlaku mutlak. Berlaku nilai mutlak. Maka ED sama dengan 0,25. Inelastis. Seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya kalian menggunakan rumus yang panjang maupun rumus yang pendek itu sama saja. Seperti itu. Kalian tinggal memilih yang ribet menggunakan rumus panjang atau milih cara cepatnya. Seperti itu ya. Kalau saran Pak Chandra, ketika uraian kita harus menggunakan cara yang panjang. Tapi kalau pilihan ganda atau soal dengan jawaban yang singkat atau mungkin kita terburu waktu, kita harus menggunakan cara yang cepat ini. Seperti itu ya, karena endingnya baik itu cara panjang maupun cara cepat tetap sama 0,25. Seperti itu. Sampai sini untuk hitung-hitungannya bisa dipahami ya. Intinya untuk hitung-hitungan ekonomi itu mudah, asalkan kalian harus paham konsep-konsep dasarnya. Seperti itu ya, karena ekonomi itu mudah. Seperti itu. Baik, sekarang kalau sudah bisa hitung-hitungan, sudah bisa memasukkan rumus, sudah bisa konsep rumus, maka kita bisa berlanjut ke konsep kurva. Nah, kriteria elastisitas permintaan ketika kurvanya itu adalah ketika hasilnya itu adalah inelastis sempurna, ya. Tadi untuk inelastis sempurna ED kan sama dengan 0. Maka dia itu meskipun harganya berubah-ubah ya dari $4 ke $5, tapi jumlah barangnya yang diminta itu tetap sama, nak, 100. Jadi perubahan harga itu tidak akan berefek kepada jumlah barang. Nah, ini termasuk barang-barang tipe cuek ya, cuek bebek. Nggak punya nggak punya efek terhadap perubahan harga. Wis biarno berapapun harganya saya tetap bertahan di angka 100 seperti itu. Itu contohnya. Nah, kalau inelastis, jadi kalau inelastis sempurna kan kurvanya berbentuk vertikal ya, tegak lurus. Kalau inelastis itu kurang dari 1. Nah, masuk dari inelastis kurang dari 1 ini bagaimana? Coba kita lihat perubahannya. Nah, curam sekali ya kemiringannya, turunannya curam. Karena kenapa? Di sini kita bisa lihat ketika harganya 4 yang diminta 100, ketika harganya 5 yang diminta 90. Jadi, perubahannya antara perubahan harga dengan perubahan jumlah ya, kalau digambarkan di kurva itu daerah perubahan harga itu lebih besar dibandingkan daerah perubahan
jumlah. Jadi berapapun harganya berubah besar sekali, harganya berubah banyak sekali, cuman merubah sedikit tok di jumlah permintaannya, itu disebut dengan inelastis. Jadi curam kurvanya turunnya. Berikutnya, uniter. Kalau uniter bagaimana? Kalau uniter itu sama dengan 1. Otomatis perubahannya itu landai, ya, landai tapi tidak terlalu landai, sekitar derajatnya itu mungkin sekitar 45 derajat. Seperti itu nak ya. Karena kenapa? Karena di daerah perubahan harga ya itu sama ukurannya seperti daerah perubahan jumlah. Jadi 45 derajat nak. Landai tapi tidak terlalu landai. Sebaliknya, kalau elastis otomatis sangat landai nanti kurvanya. Kok bisa sangat landai kurvanya? Karena ED-nya lebih dari 1. Jadi anak-anak, di sini perubahan harga sekecil apapun itu akan mempengaruhi sangat besar terhadap perubahan jumlah barangnya. Seperti itu ya. Jadi daerah perubahan harga ini lebih kecil dibandingkan daerah perubahan jumlah barang yang dimintanya. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, yang terakhir, sangat landai ya, kurvanya agak sedikit horizontal. Kurang dari 45 derajat tapi nggak sampai 0. Nah, yang terakhir itu adalah elastis sempurna. Kalau kita berbicara elastis sempurna, artinya perubahan jumlah yang diminta itu tidak akan mempengaruhi harganya. Jadi harganya tetap sama meskipun barangnya berubah terus jumlahnya. Itu harganya tetap sama, $4 kalau di kurva ini contohnya. Seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan mengenai elastisitas. Kita tadi sudah mengerti ya bagaimana konsepnya elastisitas permintaan, rumusnya, cara menghitungnya, dan yang terakhir adalah kurva-kurvanya. Sekarang kita masuk ke elastisitas harga yang berikutnya, yaitu elastisitas penawaran. Jadi pada dasarnya anak-anak, untuk elastisitas penawaran ini konsepnya sama persis seperti permintaan. Hanya saja menggunakan konsep dari segi penjual atau konsep dari penawaran itu sendiri. Jadi di sini ketika harga turun, apa yang terjadi? Maka barang yang ditawarkan turun, ya kan? Kan P turun, Q turun kalau hukum penawaran. Nah, kita lihat kira-kira seberapa besar penurunannya. Jadi elastisitas penawaran itu untuk mengukur pengaruh perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Ya kan? Sama seperti permintaan tadi. Kalau permintaan pakai konsep permintaan sehingga harga naik, barang turun. Kalau ini harga turun, barang ikut turun. Seperti itu. Rumusnya bagaimana Pak Chandra? Rumusnya sama persis juga. Konsepnya sama, caranya sama. Hanya saja ini menggunakan apa? Menggunakan fungsi PS atau fungsi QS. Terus yang dilihat adalah perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi perubahan harga barang. Jadi dilihat dari sisi penawarannya, dilihat dari data penawarannya, bukan data permintaan. Seperti itu, nak. Nah, terus yang berikutnya, cara penghitungan. Nah, ini saya kasih contoh yang berbeda tipe soalnya. Kalau tipe soal ini bisa kamu lihat ya, ini itu adalah tipe soal dari data. Maka di sini kita bisa melihat P1 sama dengan 500 dan Q1-nya 40. Kalau P2-nya itu 300, maka Q2-nya adalah 32. Yang ditanyakan di sini adalah ES. ES-nya berapa? Bisa kita jawab. Ya kan? Kalau rumus data tadi bagaimana? Rumus data ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, kalau sudah baru Q2, maaf ini Q2 ya. Q2 min Q1 per P2 min P1 dikali P1 per Q1. Sama dengan Q2-nya 300
min 500 per 32 min 40 dikali berapa? 500 per 40. Saya teruskan di sampingnya ya. Nah, 300 min 500 sama dengan min 200 per berapa? 32 dikurangi 40 min 8 ya. Dikalikan 500. Oh, maaf nak, ini kebalik ya. Ini delta Q dulu ya. Q2 nya kan 32. Maaf, terbalik. 32 min 40, 300 min 500, seperti itu. Nah, di sini otomatis juga kebalik. 32 min 40 min 8. 300 min 500 min 200, ya kan? Dikali 500 per 40. Maka hasilnya 8 dikali 5 4000 minus, ya kan? 200 dikali 40 hasilnya per min 8000. Maka berapa ini? Min 4000 dibagi min 8000 min 0,5. Seperti itu. Ingat, nilai mutlak. Maka ES-nya adalah 0,5. Termasuk pengklasifikasian di mana ini? Sama seperti pengklasifikasiannya permintaan. Jadi dia masuk pada inelastis. Seperti ini. Bisa dipahami sampai sini ya, sangat mudah ya. Jadi jawaban dari koefisien elastisitas penawaran pada soal ini yaitu 0,5 atau termasuk pada kategori inelastis. Seperti itu. Untuk kurvanya sama persis. Kalau inelastis sempurna berarti dia berdiri tegak, ya kan? Kalau inelastis berarti dia naiknya atau tangganya itu sangat curam sekali, ya kan? Sama nak, seperti tadi. Kalau uniter itu otomatis agak landai, 45 derajat naiknya, gitu. Terus kalau elastis otomatis lumayan landai, di bawah 45 tapi lebih dari 0. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir elastis sempurna atau tak hingga, hasilnya itu kurvanya berbentuk horizontal. Seperti itu. Sama konsepnya seperti permintaan, hanya saja kurvanya naik. Kalau permintaan kan kurvanya turun. Gitu doang. Oke, elastisitas harga sudah kita pelajari, baik itu elastisitas permintaan, baik itu elastisitas penawaran. Sekarang kita beralih pada elastisitas pendapatan. Apa itu elastisitas pendapatan? Elastisitas pendapatan itu untuk mengukur respon jumlah barang yang kita minta atau kita konsumsi terhadap perubahan tingkat pendapatan konsumen atau tingkat pendapatan kita. Jadi kita bisa melihat nanti, kira-kira kalau pendapatan kita berubah, konsumsi kita terhadap suatu barang itu bagaimana perubahannya? Apakah sama? Kalau perubahannya 100%, konsumsinya juga berubah 100%, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu malahan. Nah, itu kita bisa melihat dalam elastisitas pendapatan ini. Elastisitas pendapatan itu dirumuskan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan kita. Atau bisa juga kalau melalui data yaitu EY atau elastisitas of yield. Yield itu adalah pendapatan, bahasa ekonominya, bahasa kerennya itu ya, bahasa kerennya ekonomi, yaitu delta Q per Q dibagi delta Y per Y. Atau ini bisa juga seperti ini, delta Q per Q dikalikan Y per delta Y. Nah, seperti ini nak. Pak Chandra, apakah ini keluar di SMA? Untuk beberapa tipe soal yang saya cek ya, mulai dari tahun-tahun sebelumnya itu jarang sekali elastisitas pendapatan ini keluar. Hanya saja konsepnya saja, teorinya saja, seperti pengertiannya elastisitas pendapatan, terus interpretasinya. Nah, sekarang interpretasinya. Bagaimana interpretasinya? Untuk elastisitas pendapatan ini tidak berlaku nilai mutlak.
Jadi kalau hasilnya min, ya tetap min. Tidak min nggak dihilangkan. Gitu ya. Jadi kalau min 4 ya min 4, nggak 4. Kalau tadi elastisitas harga kan min 4 dimutlakkan jadi 4. Kalau sekarang nilai min ya tetap min. Jadi di sini ketika hitung-hitungannya nanti hasilnya itu lebih dari 0 atau nilainya positif 0,1, 0,2, 1, 2 dan seterusnya, itu disebut dengan barang normal. Diingat-ingat, kalau positif itu barang normal. Artinya apa? Barang normal itu ya barang pada umumnya. Ketika pendapatan kita naik, justru kita akan menambah konsumsi barang itu tadi. Kalau turun ya kita kurangi konsumsi barang itu tadi, seperti itu. Barang normal. Diingat-ingat ya. Kalau EY-nya itu kurang dari 0 atau nilainya negatif, minus ya kan, itu disebut dengan barang inferior. Apa itu barang inferior? Pasti kalian sudah mempelajari di semester 1 kemarin, jenis-jenis barang. Barang inferior itu adalah barang ketika pendapatan kita naik atau semakin tinggi, maka barang inferior ini akan semakin kita tinggalkan atau kita kurangi konsumsinya. Contohnya, pemakaian sandal jepit, ikan asin, seperti itu ya. Emang kamu mau kalau pendapatanmu tinggi atau naik, kamu tetap konsumsi ikan asin? Nggak bakalan mau. Itu sudah realita lapangan, seperti itu. Nah, itu disebut dengan barang inferior. Jadi ingat, positif itu barang normal, negatif itu barang inferior. Seperti itu ya untuk elastisitas pendapatan. Nah, di sini elastisitas pendapatan sudah selesai konsepnya. Sekarang ke elastisitas silang. Nah, apa itu elastisitas silang? Kalau elastisitas pendapatan tadi mengukur pendapatan dan tingkat konsumsi, kalau elastisitas silang ini mengukur respon permintaan atas suatu barang terhadap perubahan barang lain. Jadi kita melihatnya itu antar dua barang, nak. Harganya barang A dengan jumlah barang B yang diminta atau ditawarkan nanti. Atau sebaliknya, jumlah barang A atau B terhadap perubahan barang A atau B, seperti itu. Jadi kita mengukur respon kedua barang ini. Apakah barang ini substitusi atau barang ini komplementer. Rumusnya bagaimana? Elastisitas X dan Y, artinya barang X dan barang Y, sama dengan delta Qx atau perubahan dari jumlah barang X dibagi dengan jumlah barang X yang pertama dibagi perubahan dari harga barang Y atau delta PY dibagi dengan PY atau harga barang Y, seperti itu. Aduh Pak, kok rumusnya ribet sekali ya. Atau bisa kita katakan juga delta Qx per Qx dikali PY per delta PY, seperti ini penggambarannya. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah menemukan hasilnya tetap sama seperti elastisitas pendapatan ya. Ini jarang sekali keluar, hanya teorinya saja. Untuk hitung-hitungannya jarang sekali keluar. Nah, kriterianya ketika kita sudah menghitung dan menemukan hasilnya, maka ketika elastisitas XY itu tadi sama dengan 0 ya, artinya dia itu barang bebas. Barang bebas maksudnya tidak ada hubungan antara barang X dan Y. Jadi nggak ada pertemanan, nggak ada persahabatan, nggak ada permusuhan. Intinya dia tidak saling mengenal barang X dan Y ini, nak. Itu kalau hasilnya 0. Kalau hasilnya kurang dari 0 atau hasilnya itu minus, maka di sini disebut dengan barang komplementer. Jadi barang X dan barang Y ini adalah barang yang saling melengkapi. Kalau di manusia, kalau di sosial mungkin dia sahabatan ya. Jadi dia saling melengkapi ya kan, barang komplement. Kalau nggak ada A, ya otomatis B kesusahan. Kalau nggak ada B, ya otomatis A kesusahan. Seperti itu. Kalau hasilnya elastisitas XY-nya itu tadi negatif atau minus. Tapi sebaliknya, kalau elastisitasnya itu EXY-nya itu hasilnya positif atau plus, dia adalah barang substitusi. Barang substitusi di sini itu apa? Barang pengganti. Jadi dia bisa dikatakan lawan main ya. Kalau si A nggak ada, bisa digantikan si B. Kalau si B nggak ada, bisa digantikan si A. Seperti itu. Tapi mereka tidak bisa dipertemukan langsung jadi satu. Kalau langsung jadi satu kan komplement. Tapi substitusi itu menggantikan. Nggak ada A bisa pakai B, nggak ada B bisa pakai A. Seperti itu. Itu untuk kriteria elastisitas. Nah, sampai di sini kalian sudah selesai untuk materi bab
keseimbangan harga seperti itu. Kita sudah mempelajari mulai dari awal ya, permintaan, penawaran, keseimbangan harga sampai konsep yang terakhir yaitu elastisitas, sampai mengukur bagaimana nilai kepekaannya itu tadi. Nah, di sini kalau belum bisa memahami, silakan disimak pelan-pelan sambil dilihat dari catatan kalian, terus sambil bisa mendengarkan juga penjelasan dari Pak Chandra. Begitu ya ekonom muda ya. Nah, untuk tahap berikutnya kalian akan melakukan ulangan harian seperti itu. Selamat belajar, selamat memahami dan berproses. Jangan men-skip-skip, sekali lagi jangan men-skip-skip video penjelasan dari Bapak. Karena kenapa? Ini bukan drama Korea yang bisa ditebak alurnya. Biasanya kan kalian drama Korea kan senengane nge-skip-skip. Dilihat tok aktoris yang ganteng, aktrisnya yang cantik gitu ya, akhirnya di skip-skip. Dilihat adegan-adegan romantis seperti itu. Itu bukan seperti itu. Ya, untuk penjelasan atau video penjelasan ekonomi harus dilihat step by stepnya seperti itu nih ya. Cukup luangkan waktu 45 sampai 90 menit setiap harinya untuk melihat atau mengulas lagi materi untuk ekonomi ini. Gitu nggih. Terima kasih untuk pertemuan part ini. Kita akan berlanjut ke part berikutnya yaitu mengenai struktur pasar, bank sentral, dan sistem keuangan di negara kita. Kita mulai membahas dari sistem keuangannya. Terima kasih semuanya, tetap sehat, tetap dijaga protokol kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dengan part selanjutnya di dalam Ekonom Muda Semanam. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya.